Junisa merupakan gajah raksasa berumur ribuan tahun dalam serial One Piece. Diketahui kalau dahulu ia melakukan banyak kejahatan, hingga kini ia dihukum nggak boleh bertarung selama berabad-abad. Hukuman yang Junisa jalani ini besar kemungkinan berkaitan dengan aksi perlawanan yang dilakukan Joy Boy di masa lalu. Hai kids, suka menonton film animasi One Piece? One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini sudah dimuat pada majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997. Ceritanya mengisahkan pertualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara enggak sengaja. Luffy bersama kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut berikutnya. Joy Boy merupakan salah satu karakter paling penting dalam sejarah One Piece. Namun sampai sekarang sosoknya belum pernah dimunculkan. Joy Boy sangat melegenda di dunia One Piece karena kisah perjalanannya yang penuh pertualangan dan perlawanan dengan para pemerintah dunia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Walau belum dimunculkan, beberapa fakta menarik mengenai dirinya telah terungkap. Namun jarang diketahui oleh para fans One Piece, terutama bagi kita yang baru mengikuti kisah para bajak laut ini. Apa saja fakta menarik dari Joy Boy? Kita cari tahu bersama ya. Joy Boy dan Junisa. Junisa merupakan gajah raksasa berumur ribuan tahun dalam serial One Piece. Diketahui kalau dahulu ia melakukan banyak kejahatan, hingga kini ia dihukum nggak boleh bertarung selama berabad-abad. Hukuman yang Junisa jalani ini besar kemungkinan berkaitan dengan aksi perlawanan yang dilakukan Joy Boy di masa lalu. Enggak heran kalau pada alur cerita Zou, ia harus menerima perintah dari Momonosuke yang diketahui memiliki hubungan juga dengan Joy Boy agar dapat bertarung melawan bajak laut Jack. Janji pada Pulau Manusia Ikan. Ketika para bajak laut topi jerami memulai perjalanan baru setelah 2 tahun bersembunyi, mereka memulai dengan menjelajah Pulau Manusia Ikan. Di sana, Luffy dan kawan-kawan menemukan sebuah poneglyph yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Dan ternyata poneglyph tersebut berisi permintaan maaf dari seseorang bernama Joy Boy. Dalam catatan poneglyph, Joy Boy dengan sedih mengakui kegagalannya untuk memenuhi janjinya kepada Pulau Manusia Ikan dan menjamin bahwa seseorang akan melakukannya menggantikan dia di masa depan. Janjinya tersebut memang belum terungkap, tetapi hal ini telah mengungkap sedikit misteri tentang karakter melegenda tersebut dalam cerita One Piece. Cerita lucu pada poneglyph terakhir. Pada kilas balik perjalanan sang raja bajak laut Roger, kita mengetahui kalau sebuah poneglyph yang ada pada pulau tersebut menjelaskan rinci mengenai kisah Joy Boy beserta harta karun yang ia miliki. Ketika Roger dan kawan-kawan sampai pada pulau tersebut dan membaca pesan terakhir Joy Boy, sang kapten dan para kru tertawa terbahak-bahak mendengar hal tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Joy Boy menuliskan sebuah cerita lucu di sana. Nggak heran Roger menamai pulau tersebut dengan nama Locktail. Harta karun dari Joy Boy. Dari awal serial bajak laut karangan Eiichiro Oda ini, kita bisa melihat Roger dengan jelas menyatakan tujuan jangka panjang dari serial ini, yaitu menemukan sebuah harta karun bernama One Piece. Karena pidato Roger ini, sebagian besar penggemar berharap Raja Bajak Laut ialah orang yang meninggalkan harta karun ini. Namun, seperti yang terungkap selama alur kilas balik Wano Kuni, terungkap bahwa bukan Roger yang meninggalkan harta karun tersebut. Apapun yang tersisa dalam pulau Locktail tersebut bukanlah peninggalan dari sang Raja Bajak Laut, melainkan peninggalan dari seseorang bernama Joy Boy dari berabad-abad lalu. Dari sini kita bisa menemukan fakta bahwa bajak laut Roger hanyalah satu-satunya pelancong yang diketahui menemukannya. Kilas balik dengan jelas menunjukkan bahwa Joy Boy memainkan beberapa peran dalam meninggalkan harta karun ini. Orang lain akan memenuhi janjinya. Dari 2 bukti poneglyph yang berisi janji Joy Boy kepada Pulau Manusia Ikan, hingga tulisan-tulisan lainnya yang ia tinggalkan di Locktail, keduanya menyebutkan bahwa orang lain akan meneruskan warisannya, serta menambahkan bahwa mereka akan muncul 800 tahun kemudian.
Menariknya, kisah perjalanan sang kapten bajak laut topi jerami Monkey D. Luffy dimulai setelah 800 tahun kisah perjalanan Joy Boy tersebut. Dari beberapa aksi yang dilakukan Luffy dan kawan-kawan, selalu mengisyaratkan bahwa merekalah orang yang dimaksud Joy Boy. Hingga pernyataan Junisa saat peperangan Wano Kuni. Kita tahu kalau saat ini Luffy merupakan kandidat utama seseorang yang dimaksud oleh karakter melegenda tersebut. Nah, kids, itu dia 5 fakta dari karakter Joy Boy dalam film animasi One Piece yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!